Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih file gitu ya guys. Baiklah, pilih kartu kali ini temanya tentang penilaian dia ke kamu saat ini, sekarang ya. Jadi kita lihat prediksi tentang penilaian dia ke kamu saat ini. Oke, file 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai kata hati, sesuai intuisi. Saranku pause aja videonya ya, biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Langsung aja. Penilaian dia ke kamu sekarang ya, saat ini. File 1, 2, 3. Oke. Disimpan dulu ya kan. Nah. Baiklah. Ini dia. Kita mulai dari file 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini kartu pertama. Tara. Wah, file 1 ya. Penilaian dia ke kamu saat ini atau sekarang ya. Dia ngelihat kamu ya. Saat ini. Kamu kayaknya udah menikmati kehidupanmu. Kamu kayak orang yang menikmati hidup. Kamu seperti fokus kepada kehidupanmu. Bahkan kamu bisa fokus sama dirimu sendiri, ya. Dia melihat kayaknya kamu itu, ya kamu sebenarnya bisa mandiri ya. Tanpa dia juga kamu akan baik-baik aja. Tanpa dia juga, ya kamu juga bisa bahagia. Ya dengan atau tanpa dia, ya kebahagiaan itu bisa kamu ciptakan sendiri. Kamu kayak ada kesadaran terhadap diri sendiri bahwa ya kita mau bergantung sama siapa gitu. Jadi kalau kita mau bahagia ya bahagiakan diri sendiri kan. Atau ya kita andalkan diri sendiri, mengandalkan Tuhan, semesta. Ya jangan mengandalkan manusia gitu. Jadi ya dia melihat kamu gitu sih. Kayak ada penilaian dia ke kamu sekarang kayak gitu. Cie. Lanjut ya. Oke, thank you. Wah. Orang ini ya. Dia ini entah siapa. Dia tuh menilai kamu. Kamu kayak fokus pada dirimu dan kehidupanmu dan juga orang-orang yang berfaedah yang ada di sekitarmu begitu ya. Jadi dia ngerasa ya aku sekarang apalah ya kan. Nah, aku udah nggak ada apa-apa, aku nggak berfaedah gitu. Nih dia stuck loh, dia kayak stagnan gitu. Kehidupannya. Dia pengen banget katakan, ya kamu kayaknya enak ya gitu, enak menjadi dirimu ya, karena kamu orangnya mungkin memang menjadi diri sendiri, kamu bisa mengandalkan diri sendiri, kamu bisa kayak orang yang benar-benar menjalani hidup sesuai dengan versi terbaik di dalam dirimu sendiri. Ya kalau dia, ya hidup dia kayak masih gitu-gitu aja ya. Aku rasa ini berapa dari mereka, ada orangnya kayak masih toksik gitu ya. Aku ngelihat ada beberapa di antara orang ini ya, ada yang kayak masih negatif banget energinya dia, masih stuck, masih toksik gitu. Jadi dia ngerasa, aduh, ya gitu sih, jadi nggak enakan, ngerasa segan sama kamu. Ya mungkin ngerasa
ya kayaknya cuma aku nih belum move on ya. Kayaknya cuma aku yang belum ikhlas, atau ya sepertinya aku yang nggak bisa melepaskan kamu. Sepertinya aku yang nggak bisa melupakan kamu. Kalau kamu di sana ya kamu kayaknya bisa baik-baik aja gitu. Ya, gitu loh. Jadi dia ngerasa apa ya? Ini kehidupan dia gelap ya, gelap gulita seperti tanpa cahaya. eh Apa ya, orang ini ngerasa ya gimana lah hidup aku ya, kayaknya bakalan gini-gini aja, gelap banget gitu. Sedangkan kamu sudah menemukan cahaya, kamu sudah menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, bagaimana menjalani hidup ini kamu udah tahu gitu. Oke. Dan dia ngerasa ya, dia merasa kamu tidak mau lagi meladeni drama-drama. Dia merasa kamu tidak mau lagi meladeni hal-hal yang toksik gitu. Nih, dia sedih banget loh. Beberapa ngerasa menyesal ya. Ada di antara kalian dealing sama orang yang dia tuh sekarang menyesal banget. Kayak ada rasa ya betapa bodohnya saya udah melakukan hal yang gak enak, jadinya kita seperti ini. Saya udah melakukan hal yang toksik, jadinya kita seperti ini. Jadi kayak ya semua tinggal penyesalan begitu ya. Terus dia ngelihat ya, kamu itu sebenarnya bisa fokus sama dirimu sendiri ya. Tapi kamu ini juga fokus kepada orang-orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu kasihi gitu. Ya mungkin kamu bisa fokus kepada keluarga, kamu fokus kepada orang-orang yang ada faedahnya aja gitu. Dan dia ngerasa, wah gimana gitu ya, aku jadi sedih. Harusnya kan aku yang difokuskan oleh kamu, harusnya aku yang diprioritaskan oleh kamu. Tapi kayaknya udah enggak ya. Ya memang karena ulahku sih, karena kesalahan aku, karena perbuatan aku yang mengecewakan. Ya akhirnya ya aku yang ngerasa menyesal gitu ya. Dia ini sedih banget loh, sedih banget. Terus dia kayak ada perang mental ya, ada perang batin di dalam dirinya. Dia ngerasa kayak kamu kan biasanya baik ya, kamu biasanya sabar, kamu biasanya pengertian, tapi kok sekarang kayaknya udah enggak gitu. Apakah sudah habis kesabaranmu? Apakah kesabaran kamu sudah ada batasnya begitu ya menurut dia. Jadi dia ngerasa ya udahlah, seperti udah nggak ada artinya nih aku hidup ya. Ya dia ada yang ngerasa gitulah. Ini kan dia di sini kayak orang yang kayak merasa kayaknya udah nggak guna deh, semua ini tanpa kamu. Kayaknya udah nggak guna perjalanan hidup aku kalau nggak deket kamu gitu. Nih kan dia tuh memuja-muja kamu sekarang ya. Dia tuh sebenarnya tergila-gila sekarang sama kamu. Dia ngerasa kok jadi aku ya pengen cari kamu, kok jadi aku pengen kejar kamu, padahal kan ya harusnya kan akulah yang dicari, harusnya aku yang dikejar gitu. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata tidak loh say ya. Aku ngerasa orang ini udah banyak belajar ya. Mungkin dia belajar dari hidup ini, dia belajar dari kehidupan ini, atau akhirnya Tuhan dan semesta memberikan dia pelajaran. Dia jadinya tahu ya, oh seharusnya aku berpikir seperti ini. Harusnya aku tuh jadi orang lebih berperasaan ya. Kalau memang cinta ya harusnya berjuang. Kalau memang sayang sama kamu ya kamu pantas diperjuangkan gitu. Jadi dia tuh kayaknya udah banyak healing deh. Dia udah banyak apa ya udah belajar aja memahami apa yang udah terjadi, belajar atau merenungkan kenapa ya seperti ini, kenapa kita jadi kayak gini gitu. Oke? Dan dia tuh menilai kamu ya,
dia menilai kamu itu sekarang, kamu fokusnya memang kepada hal-hal yang penting-penting aja ya. Kamu kayak orang yang fokus gimana melangkah ke depan, terus belajar untuk lebih baik di masa depan. Ya di mata dia kamu seperti itu ya. Dia ngerasanya kamu tuh akan terus belajar, kamu akan terus memperbaiki hidupmu ke depannya. Bahkan kamu kayak orang yang apa ya? Kayaknya kamu itu memang benar-benar sudah healing, sudah tenang, sudah sembuh dari semuanya ini. Atau ya udah kamu kayak ya udah ikhlas aja lah. Kalau memang ribet sama dia ya udah gitu. Kalau memang maunya dia membatasi diri atau dia orangnya maunya tidak peduli ya terserah, udah bodo amat aja gitu. Ya kamu gitu di mata dia ya, menurut dia seperti itu. Nih, dia ngelihat kamu banget ya, kamu menikmati hidup meski tanpa dia, dengan atau tanpa dia, kamu bisa menikmati hidup. Oke. Ini beberapa kalian ya, kamu tuh sebenarnya bisa membuat tindakan untuk lembaran baru di hidup kamu. Jadi dia ngelihatnya entah kenapa ya, kamu tuh bisa seperti ini. Jadi ada di sini seorang yang bisa dibilang shock gitu ya, kayak dia kaget juga. Ternyata kamu itu yang berhati malaikat di mata aku. Ya ternyata bisa juga bersikap tegas, bersikap independen gitu. Dia ngerasa apa ya yang udah membuat kamu seperti ini. Tapi akhirnya orang ini belajar ya. Dia belajar kayak ya memang tindakan kamu itu bagus ya. Karena namanya relasi, hubungan atau koneksi itu kan harus seimbang. Tidak mungkin kamu hanya meladeni dia yang egois ya. Tidak mungkin kamu aja yang lebih banyak berjuang, karena kan dia tuh harusnya berjuang juga gitu. Dan ini ya aku ngerasa ini koneksi, ini hubungan yang ada penjaganya ya. Penjaga ini bisa leluhur, terutama leluhur kamu ya. Leluhur kamu itu menjaga kamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau orang ini macam-macam, kalau orang ini bertingkah, ya leluhur kamu ini bakalan bertindak untuk orang ini. Maksudnya kalau misalnya seseorang ini bertingkah negatif, ya leluhur kamu ini yang bakalan bekerja untuk menyadarkan dia supaya dia itu berubah lebih baik gitu. Jadi leluhur ini aku rasa bisa mengetuk hati orang ini supaya sadar, supaya berubah. Dan aku ngerasa ya, aku ngelihat mungkin dia ada memperhatikan kamu dari jauh ya. Ini beberapa ada yang melihat kamu dari jauh dan dia lihat kayaknya kamu makin bersinar ya. Kamu sepertinya akan mempunyai kehidupan lebih baik daripada dia. Gitu. Ya menurut dia ya. Oke. Ini dia. Ini ada guidance ya. Dia ngerasa kamu kayaknya bukan orang sembarangan. Kamu tuh kayak orang yang benar-benar bisa men-trigger dia ini ya. Kayaknya tindakan kamu itu benar-benar seperti direstui oleh semesta. Tindakan kamu itu benar-benar ada dorongan ya dari para penjaga, malaikat. Jadi dia ngerasa ya sepertinya kamu itu akhirnya menyadarkan saya bahwa ya saya tuh harus percaya, harus yakin sama kamu. Kamu itu bukan orang sembarangan, kamu tidak boleh disia-siakan begitu. Jadi orang ini mungkin sebelumnya pernah ragu ya. Dia pernah ngerasa nggak yakin lah gitu. Kayaknya aku
bisa ke yang lain aja, atau ya kamu kan nggak gimana juga gitu. Jadi ya dia ngerasa aja, ya kalau memang kamu yang terbaik ya bilang aja mau gitu kan. Maksudnya kalau memang kamu itu tetap satu-satunya yang spesial, kalau memang kamu itu orang yang paling susah dilupakan, kalau memang kamu tuh orang yang paling bisa diandalkan, ya udah, berarti kan kamu yang terbaik. Dan apa ya? Dia tuh harus ngelakuin sesuatu lah kalau memang mau mendapatkan kamu. Gitu loh, guys. Lanjut ya. Oke. Hmm. Dan aku ngerasa ada beberapa ya yang kamu jalani di kehidupan ini tanpa kamu perlu menjelaskan, ya. Semua akan jelas. Maksudnya gini loh. Kita nggak perlu menjelaskan ya. Kita tidak perlu menjelaskan, saya ini orang baik, saya ini mungkin bisa jadi yang terbaik. Nah, ya kamu sebenarnya kan nggak perlu menjelaskan itu. Karena memang kalau memang kamu baik ya baik, kalau memang kamu yang terbaik ya tetap akan kelihatan kamu yang terbaik. Gitu aja kok repot ya. Ya istilahnya gitu loh. Jadi dia memandang kamu seperti itu, dia menilai kamu kayak, ya juga ya, sebenarnya kamu tidak butuh pengakuan juga, kamu tidak butuh validasi atau pengakuan, tapi ya memang kamu tuh sebenarnya pantas diakui, pantas banget diakui ya. Memang kamu orangnya baik, atau ya mungkin kamu yang terbaik buat aku, gitu guys. Lanjut ya. Oke, ini aku mau ngasih huruf dulu. Ini ada huruf C, ada E, D, ada huruf Q, R, ada I, huruf A, S, K, ada B, V, ada H, ada huruf O, huruf T, ada U, ada G, Y, dan ada huruf L. Itu ya. Oke, bulan berkaitan ini bulan Februari, November, Mei, Oktober, Maret, Juni, April, Desember. Oke, zodiak ya yang berkaitan Capricorn, ada Libra, Cancer, Leo, Gemini, ada Virgo, ada Pisces, ada Aquarius. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini PAL 2, pilihan 2. Kalian yang memilih ini kartu kedua ya. Tara. PAL 2 ya. Penilaian dia ke kamu saat ini, sekarang. Jadi dia kayak ngerasa ya, dia merasa makin hari makin penasaran sama kamu. Sebenarnya seperti itu ya. Entah apa yang terjadi, entah apa yang merasukinya. Pokoknya dia penasaran sama kamu. Dia ngerasa, bagaimana ya kamu sekarang? Di pikiran aku ya, aku bertanya-tanya, kamu lagi sama siapa? Kamu lagi apa? Bobo di mana? Kamu hari ini ngapain aja? Kamu ngerjain apa? Ya kehidupan kamu seperti apa gitu. Dia kayak
sebenarnya ada rasa penasaran, kepo sama kamu. Bisa aja orang ini mau cari-cari tahu informasi tentang kamu ya. Atau apa ya, pokoknya muncul aja rasa-rasa penasaran. Dia menilai kamu itu orangnya selalu bikin penasaran. Kamu itu sebenarnya orang yang selalu aku pertanyakan di dalam pikiranku. Kan aku suka sama kamu ya. Ya, saya suka sama kamu, saya ada hati sama kamu. Dan ya kalau kita nggak bersama atau kita nggak dekat, ya saya rindu sama kamu. Saya menanti-nanti kabar tentang kamu. Saya sebenarnya kepo ya, saya penasaran bagaimana perkembangan hidup kamu. Atau sebenarnya saya ini orang yang selalu menunggu ya, bagaimana kabar terbaru kamu. Mungkin saya sebenarnya berharap kamu membuka diri. Saya berharap kamu sering posting-posting di sosial media. Saya berharap kamu bikin aktivitas-aktivitas kamu di sosmed. Atau saya tunggu-tunggu foto-foto terbaru kamu. Saya orang yang sebenarnya pastilah pengen tahu kabar kamu ya, dimanapun dan kapanpun. Kan ya diam-diam gini ya, atau pasif gini, sebenarnya otak aku tuh jalan loh. Otak aku jalan, aku muter-muter otak, memikirkan cara untuk tetap bisa memperhatikan kamu dari jauh ya. Aku tuh selalu muter-muter otakku supaya aku tetap bisa ya melihat kamu dari jauh. Ada sih kayak gitu ya. Oke? Nih, kan dia takut kehilangan kamu, ya. Andai kamu tahu, aku takut kehilangan kamu, ya. Wih, dia nih perang batin loh. Dia tuh kayak tertekan batin sebenarnya. Dia nggak suka sebenarnya jika ada drama-drama yang membuat kita tidak bersama. Atau ya mungkin ada yang membatasi diri ya. Ini entah siapa. Ada yang membatasi diri. Atau ya sebenarnya nggak enak membatasi komunikasi, membatasi diri dari kamu tuh sebenarnya nggak enak gitu. Aku suka tertekan batin begitu. Oke? Dan apa ya? Ini kan orangnya ini ada yang pernah mengabaikan. Ini orangnya mungkin ada yang pernah cuek gitu. Tapi ya akhirnya kamu ngerasa ya udah ya. Berarti saya diam saja begitu, atau ya udah maunya kan diam-diaman begitu kan. Maunya ya cuek-cuek lah gitu. Mau pasif ya pasif lah ya. Terserah lah. Jadi berapa dari kalian ada gitu? Dia ngerasa ya aku memang aneh ya. Aku bisa cuek atau aku bisa mengabaikan, aku bisa diam gitu. Tapi aku nggak mau kamu jadi diam, ya. Aku nggak mau kamu jadi pasif juga. Ya aku tuh kangen, aku rindu diri kamu yang biasa aktif ya. Aku rindu kamu yang biasanya reaktif, kamu yang biasanya bisa mewarnai hari-hariku. Ya aku nggak mau kamu mengabaikan, aku nggak mau kamu diam, aku nggak mau kamu menjauh gitu. Ini aneh orangnya ya. Dia itu suka loh mata-matai kamu. Aku harus tahu nih kabar kamu. Atau aku cari tahu ya akun keluarga kamu. Aku cari tahu akun teman dekat kamu atau orang-orang terdekat kamu. Aku cari tahu lah akun Marimar, Sergio-nya kamu atau siapa gitu. Ini asli loh, orangnya nggak bisa tidur. Orangnya tuh
susah banget tidur, susah sekali dia tidur ya. Dia kayak orang yang ya udah malam hari mata-matai kamu gitu, malam hari atau di dalam kegelapan hidupnya ya dia kayak cari info terus tentang kamu. Kalau bisa kamu itu jangan lepas dari pandangan aku. Ya, seperti itu sih. Sebenarnya orang ini cinta banget lah aku rasanya. Karena meskipun dia diam gitu, otaknya, energinya bekerja ya. Dia mau mencari info tentang kamu dan ya dia tuh kayak mengasah intuisi, mengasah kata hati. Ini kan orangnya mungkin punya koneksi spiritual sama kamu. Karena di sini ada telepati, ada koneksi batin. Telepati atau ya batinku ini mencoba meraba-raba ke batin kamu ya. Karena batin kita bertaut. Jadi aku berusaha menggunakan batinku untuk bisa membaca batinmu. Ya orangnya kayak gitu loh. Jadi ya aku diam-diam gini ya. Aku mikirin kamu. Aku diam-diam gini, aku pakai nih intuisiku. Aku pakai kata hatiku. Kira-kira kamu seperti apa di sana? Kira-kira ya kamu akan bagaimana ke depannya? Aku mulai merasakan aroma-aroma. Kayaknya kamu udah capek ya sama aku. Kayaknya kamu tidak mau lagi ada drama-drama dengan aku. Atau kamu tidak mau lagi buang-buang energi kamu untuk koneksi ini gitu. Ya dia ngerasa gitu. Lihat dulu ya dari sini. Nih, dia ngerasa, kamu sebenarnya orangnya kuat ya. Kuat aku abaikan, kuat aku diamkan, atau aku tuh nggak jelas kan, aku nggak bisa menjanjikan apa-apa kan, tapi kamu kuat gitu. Tapi bisa juga nih kayak, ya kamu itu sebenarnya nggak mau lagi membuang-buang energimu untuk dia. Jadi dia ngerasa ya, kamu harus mencari lagi kekuatan, kamu harus mengumpulkan kekuatan lagi, karena kamu ngerasa yang perlu dipikirkan kan tidak hanya dia gitu ya. Mungkin bersama dia itu kayak aduh habis banget energi ya, sama dia itu banyak rasa sedih, sama dia itu kayak capek lah, bisa tiba-tiba sedih nangis ya, meskipun kadang seneng tapi kayak ya udahlah, mending aku cari kekuatan ya, karena aku juga perlu lanjutkan hidup dengan hal-hal yang penting selain dia gitu kan. Emang dia aja yang harus dipikirin kan? Enggak. Kita kan juga harus pikirin hidup ini, harus fokus juga dengan hal-hal lain selain percintaan, atau kita perlu fokus ke orang lain juga gitu ya. Baiklah. Oke. Di sini ada yang kuat banget ya, diam-diaman. Ada yang kuat banget kayak ya gimana ya, Say? Kita tuh harus punya prinsip ya. Kita tuh harus punya semacam kayak pendirian ya. Kalau kamu ngerasa sepertinya aku udah buang-buang waktu nih. Sepertinya aku udah buang-buang energi banget sama orang ini. Ya udah, maunya dia ini semua nggak jelas ya udah, kan mau dia nggak jelas ya kita biarkan gitu. Dan ternyata dia ngerasa ya kamu tuh begitu kuat ya, kuat dengan prinsipmu, kamu kuat dengan pendirianmu. Jadi dia kayak aduh aku jadi penasaran nih, aku jadi kepo sama kamu, aku jadi merasa takut kehilangan kamu, aku kayaknya harus cari kamu, cari tahu kamu, aku harus memastikan, aku harus pastikan kamu tidak kemana-mana gitu ya. Ini aneh banget orangnya. Mungkin ya ini ada faktor sensitif ya, atau faktor kayak tentang yang lain, atau masalah di dalam dirinya sendiri. Jadi dia ngerasa ya belum bisa menjanjikan apa-apa saat ini gitu. Tapi dia nggak mau kehilangan kamu ya, aku rasa enggak. Dia itu akan selalu memastikan kamu ini kemana, kamu sama siapa,
Ya, dan dia ngerasa ya tunggu aja tanggal mainnya ya, tunggu aja waktunya. Nanti kalau aku rasa udah pas banget ya, ya aku akan ambil hatimu lagi. Aku akan kejar kamu. Ada yang kayak gitu. Oke. Nih. Nah, dia tuh menilai kamu ya. Kamu tuh memang orangnya jelas-jelas aja. Ya, kalau mau ya ayo. Kalau mau ya silakan. Kalau nggak mau ya bilang. Nggak mau, mbok yang ngomong lah, ya kan? Lucu banget ya. Ini Pal 2 orangnya entah dia ya atau vice versa. Kayak jadi kayak jadi main tebak-tebakan gitu ya. Kayak ada yang beradu kekuatan, beradu nasib atau ya udah siapa yang punya kesadaran aja. Kalau sadar dia paling bersalah, ya dia harus lakukan tindakan lah. Gitu, ya. Ini ada mirror banget aku rasa ya. Ada energi mirroring, cerminan gitu. Kayaknya kamu tuh memang membuat dia ngaca ya. Kamu kayaknya membuat dia tuh berkaca bahwa ya kamu seperti ini karena dia seperti ini. Kamu bisa bertingkah laku seperti itu ya karena dia seperti itu. Jadi kayak semua kan pola sebab akibat ya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Itu say ya. Dan jujur aja sih, dia tuh rindu banget sama kamu ya. Kalau kamu menarik diri, misalnya kamu menjauh, kalau kamu hanya menutup diri, hanya lihat-lihat tarot, terus kalau misalnya kamu nggak main sosial media, kalau kamu tidak publikasi dirimu yang sebenarnya di sosial media, atau kalau nggak terlalu terbuka ya di sosmed, ya dia panik sih. Dia tuh kangen, dia rindu sama kamu. Gitu. Oke, nih. Kan ini ada spiritual connection ya. Koneksinya spiritual banget aku rasanya. Mungkin karena koneksi ini juga ya. Sejak ada koneksi ini, kamu bisa terbangun spiritual atau lebih spiritual lagi, awakening ya. Ada terbangun spiritual atau terbangun spiritual lagi. Dan dia memang ngerasa kamu tuh orangnya spiritual banget. Meskipun dia nggak dekat dengan tarot, meskipun dia nggak dekat dengan tarot gini, tapi ya dia tahu kamu orangnya spiritual. Kamu tuh orangnya kayak punya kesadaran bahwa ya dirimu itu harus connect terhadap dirimu sendiri. Kamu tuh harus peduli sama dirimu sendiri juga. Kamu tuh harus menyayangi dan mencintai dirimu sendiri juga gitu. Kan? Kamu tuh orangnya tidak terbatas. Kamu tuh sebenarnya bisa melakukan apa aja. Ya, dia membuat permainan, kita ikuti permainannya. Dia tidak menghargai ya. Jadi buat apa menghargai? Atau dia tidak peduli, dia mengabaikan, ya kamu bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi kamu tuh kayak orang yang ya kamu baik gitu, tapi kamu juga bijak ya. Kita tuh baik boleh, tapi jangan dipermainkan ya. Kita tuh baik boleh, tapi nggak mungkin dong kita diinjek-injek terus gitu. Dan dia ngerasa, wah kamu membawa pembelajaran besar buat Akyu ya. Ya aku jadi tahu diri gitu. Oke. Nih, dia melihat kamu tuh kayak cahaya di dalam kegelapannya dia. Atau dia ngerasa sebenarnya kamu itu punya sisi terdalam ya di dalam dirimu. Cuma kamu tuh mau memendam gitu. Kayak ya aku selama ini sakit hati sih. Aku selama ini kayak terluka banget, kecewa banget ya. Tapi aku diam. Ini kan beberapa bisa ngasih silent treatment ya. Kita sebenarnya bisa ngasih pembelajaran di dalam diam. Maunya dia cuek ya silakan. Maunya dia susah berubah ya silakan ya. Atau
ya kita diamkan aja gitu. Biarkan dia sadar sendiri bahwa dia tuh harus berubah lebih baik. Nah, kayak gitu. Dan dia tuh menilai kamu tuh sudah berbahagia dengan diri sendiri ya. Kamu tuh kayak orang yang benar-benar udah spiritual banget. Jadi kalau kita udah spiritual ya, kita tuh biasanya mengutamakan bagaimana kita tuh punya kesadaran diri, membahagiakan diri sendiri, terus connect kepada Tuhan, kepada semesta, dan tetap mengasihi sesama manusia, tapi tidak bergantung pada manusia ya. Ya dia ngerasa gitu. Jadi apa ya, kayak ada rasa eh kayak takut kehilangan kamu ya. Dan aku ngelihat suatu saat dia itu benar-benar ya mau mendekat, bahkan lebih mendekat ke kamu gitu. Oke? Aku ngasih huruf dulu ya. Ini ada huruf D, ada G, ada R, K, ada huruf I, ada M, A, ada J, Z, ada F, S, ini ada X ya, ada yang udah lama gitu. Huruf E, P, B, N, ada L, ada huruf W. Oke? Bulan berkaitan ya. Ini ada bulan Desember, Maret, Oktober, Januari, Agustus, April, September, Juli. Zodiak ya yang berkaitan ini ada Aquarius, ada Pisces ya, Taurus, Aries, Leo, ada Gemini, Sagittarius, dan Scorpio. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Nah, ini PAL 3, pilihan 3. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Wah, PAL 3 guys. Jadi penilaian dia ke kamu saat ini, dia itu ya sejujurnya dia tertarik banget sama kamu. Dia kayak orang yang semakin hari bukannya lupa dengan kamu, semakin hari bukannya bisa melepaskan kamu. Jadi dia makin hari makin suka, makin tertarik sama kamu ya. Entah mengapa gitu, semakin hari semakin tertarik aja sama kamu. Mungkin dia tuh seperti disadarkan ya. Ini kan aku lihatnya ada orang disadarkan. Ini seperti ada cahaya yang dia dapatkan. Mungkin dia dapat ilham, hidayah, petunjuk, atau ya dapat sesuatu lah ya yang diberikan Tuhan, diberikan semesta. Itu membolak-balikan hatinya. Dan ternyata memang dia makin hari makin cinta. Bahkan ya dia kayak ngerasa, aku pengen banget loh berpasangan sama kamu selamanya. Kayaknya aku pengen deh kamu yang ada di samping aku nantinya sampai selamanya gitu. Ada yang kayak mengidam-idamkan gitu ya. Mungkin PAL 3 ini gemoy banget ya. Kamu orangnya sangat-sangat gemoy.
Jadi dia ngerasanya ya aku pengen ya, aku sadar bahwa kamu yang pantas menjadi pasanganku, kamu yang pantas mendampingi hidupku gitu. Kayak ada keinginan untuk hubungan jangka panjang, ada keinginan kayak ya kamulah harusnya jadi istriku, suamiku, aku pengen punya anak sama kamu. Atau makin hari dia ngelihat ya kualitas kamu itu luar biasa, jadi ya maunya sama kamu sih menjalani kehidupannya ini gitu. Nih kan, ih tuh deh, ih dia tuh kayaknya cinta, terus ada hasrat ya. Ini ada gairah seks sama kamu ya. Dia kayak, ini kelihatan nggak sih? Dia seperti mau menggenggam tangan kamu gitu ya. Dia kayak mau menggenggam tangan kamu, mau mendapatkan kamu, dia menginginkan kamu gitu ya. Ini kan kayak besar banget ini, besar hasrat gairah seksnya sama kamu. Wah, dia pengen menyentuh tubuhmu, dia pengen memiliki tubuhmu. Dan itu bisa terjadi karena kamu yang melengkapi dia, ya. Ini kamu melengkapi dia. Beberapa sebenarnya kayak ya kita tuh beda lah, beda. Mungkin karakter ya, sifat, atau ya gimana ya. Aku tuh maunya positif gitu, tapi ternyata dia toxic atau apa ya. Atau ya kita tuh kayak dua sisi berbeda gitu. Tapi aku maunya kamu ya. Kamu yang bisa melengkapi hidup aku. Aku bisa seimbang sama kamu. Kamu yang bisa balance ya, bisa seimbang sama aku. Ya aku butuh kamu. Butuh orang seperti kamu ya. Atau memang kamu tuh pribadi yang stabil. Kamu tuh pribadi yang seimbang, seimbang memberi dan menerima. Kamu mau diajak berjuang, kamu mau diajak ke masa depan, atau ya memang kamu layak ya. Kamu layak menjadi pasangan. Ya terutama untuk dia lah gitu. Oke, tapi ini beberapa ya. Memang cinta itu, gairah itu muncul ya karena di sini kayak ada hal-hal yang dia sesali ya. Kayaknya dia itu udah sesali tingkah dia saat itu sia-siakan kamu, atau dia pernah berkelakuan tidak enak sama kamu. Ya dia kayak ngerasa harusnya nggak boleh kayak gitu. Padahal ya sebenarnya kamu itu harusnya bisa ada dalam genggamanku. Padahal sebenarnya kamu tuh bisa jadi milikku. Tapi kemarin itu aku kayak kurang berjuang buat kamu gitu. Ih, sedih banget ya. Ada sih yang menyadari mungkin saat itu aku egois, saat itu aku childish, saat itu aku belum dewasa gitu. Tapi kan akhirnya aku mau belajar dewasa. Ya, aku pengen melakukan hal dewasa. Ya, pengen dewasa bersama kamu gitu. Ada sih yang gitu aku rasanya ya. Dia pengen minta maaf loh ini. Dia sangat ingin memohon maaf sama kamu ya. Mungkin di balik ego dan gengsinya itu dia maunya mohon maaf atau pengen banget dimaafkan sama kamu. Karena sebenarnya orang ini lagi menjalani karma ya. Ini ada orang yang lagi menjalani hukum karma. Nih hidup dia berantakan ya. Berantakan banget ini. Itulah karma yang dia jalankan. Oke? Aku rasa ya di mata dia, kamu itu partner yang bagus ya. Di mata dia, dia menilai kamu bisa jadi partner apa aja. Bisa jadi partner jiwa, partner hidup. Kamu itu masuk kriteria untuk
partner segala-galanya. Kayaknya bersama kamu hidup aku pasti baik-baik aja. Sebenarnya kalau aku sama kamu, hidup aku akan teratur, makmur, ya. Atau ya kamu tuh dewasa ya. Kamu dewasa banget memperlakukan aku. Aku jadi pengen ya. Ya jadi pengen mendapatkan kamu gitu. Oke, kita lihat lagi. Nih, kamu kayak sosok yang memang spiritualitasmu itu tinggi ya. Kamu kayak suhu sebenarnya. Kamu tuh kayak banyak memberikan dia pembelajaran. Kamu banyak memberikan dia pelajaran ya. Ya mungkin entah apa yang terjadi ya. Bisa terjadi di dalam koneksi kita, hubungan kita, atau apa yang terjadi di hidup kamu. Itu secara tidak langsung mengajarkan dia bahwa ya dia tuh salah ya. Dia salah selama ini karena udah sia-siakan kamu gitu. Oke? Aku rasa begitu. Ini kayaknya memang ada ya para malaikat berbicara sama dia, atau memang Tuhan dan semesta ya, seperti membolak-balikan perasaannya supaya perasaan dia itu benar-benar sadar bahwa orang yang dia butuhkan, orang yang dia perlukan untuk menjalani kehidupan ini adalah kamu. Adalah kamu ya. Siapa lagi gitu? Nggak ada yang sepositif kamu sebenarnya ya di kehidupan dia. Oke? Dan penilaian dia, kamu tuh memang sekarang fokusnya kepada hal-hal spiritual ya. Kamu sebenarnya mempunyai jiwa yang bertumbuh di mata dia. Mungkin dia bisa aja cari info tentang kamu ya. Mungkin dia ada memandang kamu dari kejauhan, ya dia lihat ya hidup kamu makin positif gitu. Bahkan ini ada yang punya asumsi ya, ada yang punya persepsi, ada yang punya penilaian bahwa kamu itu udah lepaskan semuanya, kamu udah ikhlaskan semuanya. Bahkan kamu berdamai dengan semua yang terjadi. Ya, gitu. Jadi kayak apa ya? Ya jadi kayak merasa bungkam gitu ya. Dianya bungkam, dianya ngerasa tiba-tiba terdiam. Dia merasa betapa bodohnya aku ya, betapa naifnya aku udah melepaskan orang seperti kamu. Padahal kamu itu berharga ya, kamu tuh kayak berlian, kayak permata yang punya spiritualitas yang sangat tinggi ya, gitu. Dia kayak ngerasa aja kamu punya spiritualitas yang luar biasa. Kamu benar-benar sekarang fokus terhadap visi misi jiwamu. Kayak kamu di hidup ini terlahir sebagai apa, kamu fokusnya ke sana gitu, ya. Mungkin kamu ngerasa ya di hidup ini mungkin aku harus menebar cinta, kasih sayang, kebaikan, ya udah, fokusnya ke situ aja. Dan dia ngerasa, ih kamu luar biasa gitu. Oke. Nih kan. Wah, dia tuh melihat ya, atau dia menilai kamu. Kamu seperti orang yang punya tugas khusus di dunia ini ya. Jadi nggak sekedar hanya mikirin cinta-cinta ini, koneksi-koneksi ini. Ya bukan sekedar ini, tapi kayak kamu tuh punya tugas khusus atau punya visi misi yang jelas di kehidupan ini. Jadi ya no drama-drama lah ya, sudahlah. Nih kamu unik ya. Ada yang menganggap kamu tuh unik. Ada yang merasa kayak kamu tuh sebenarnya bisa menjadi diri sendiri. Kamu itu tidak duniawi. Kamu tidak mengikuti standar-standar manusia. Kamu itu kayak orang yang apa ya, punya kekuatan sendiri karena
punya visi misi jiwa sendiri gitu. Maksudnya kita punya tujuan sendiri ya di kehidupan ini. Tidak hanya tentang hal-hal duniawi. Dan dia merasa kok kamu unik juga ya. Kok kamu tuh kayak bikin aku jatuh cinta lagi, atau aku semakin sayang lagi sama kamu. Kayak kamu tuh beda banget sama yang lain gitu. Oke. Nih, kamu banyak fokus sama diri sendiri, bahkan ada saatnya kan kamu menyendiri ya. Aku rasa gitu. Jadi dia merasa kamu sudah menikmati hidup dengan caramu sendiri. Kamu bisa menikmati hidup dengan dirimu sendiri gitu ya. Meskipun kamu mau membuka diri juga untuk sesama manusia. Kamu mau mengasihi sesama manusia. Tapi ya kamu tuh kayak orang yang ada waktu juga untuk dirimu sendiri. Beberapa kalian ini kan ada fokusnya pada hal-hal spiritual. Ya terkadang butuh waktu untuk sendiri, tidak ingin diganggu, tidak ingin diusik. Atau ya semua ada waktunya ya. Ada waktunya kita itu diam bertapa. Kita ada waktunya juga kan meladeni orang-orang, meladeni dia, mereka. Itu ada waktunya gitu. Oke. Ada sih yang kayak punya penilaian, mungkin karena kamu sensitif, mungkin karena kamu baperan, atau ya ada yang menilai kita aneh gitu. Tapi ada yang belajar bahwa ya kita itu bukan aneh, ya kita tuh unik. Karena namanya orang-orang spiritual ya seperti kamu, itu kadang kan butuh ngecas energi, kadang butuh fokus sama diri sendiri. Ya udah, habis itu membuka diri. Habis itu ya kamu bisa menciptakan segala sesuatu terjadi. Karena ada aja manifestasi yang bisa terjadi. Harapan-harapanmu, rencana-rencanamu, doa-doamu. Itu sebenarnya ada aja yang dikabulkan Tuhan. Ada aja yang bisa terjadi gitu. Jadi kayak, wah kamu unik banget ya. Jadi kamu bisa menjadi terbaik gitu. Kayaknya orang ini susah deh lupain kamu ya. Orang ini ngerasa ya kamu tuh sesuatu yang unik yang nggak boleh disia-siakan juga gitu. Pokoknya sadar aja, sadar dan sadar lagi gitu. Dianya ya. Oke. Nih. Jadi ada yang menilai hidup kamu itu perlahan tapi pasti ya. Mungkin kayak ya kita jatuh bangun, terpuruk terus bangun, terpuruk bangun lagi gitu. Tapi perlahan, pelan-pelan ya. Tapi pasti kehidupan kamu ya. Dia merasa kayak orang seperti kamu yang punya tujuan yang pasti di kehidupan ini. Mungkin kamu orangnya ya kamu tahu nih visi misimu, arah tujuan hidupmu kamu tahu gitu. Ya mungkin di mata orang-orang hidup kita itu beda ya. Di mata orang-orang hidup kita aneh atau apa. Tapi sebenarnya kita yang jelas gitu. Kita yang jelas kayak kita tahu ya apa sih sebenarnya tujuan hidup ini. Kita tahu apa yang nanti harus kita tanamkan ya. Kita tahu apa yang harus kita tanamkan karena itu yang kita tuai, terutama yang dibawa ke akhirat gitu ya. Jadi sebenarnya jelas sih. Jelas kehidupan kamu ya. Ini beberapa kalian semua yang terjadi itu naik turunnya hidup kamu atau apa ya, kesakitan, kekecewaan di kehidupan kamu ini itu sebenarnya perlahan menempa kamu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat. Kamu itu kayak selama ini ditempa ya, karena kamu itu sedang dibentuk. Bahkan kamu didetoks juga ya, kamu tuh dibersihkan dari orang-orang toksik, kamu tuh dibersihkan dari energi-energi negatif. Jadi yang tersisa di dalam dirimu itu hanya energi positif gitu. Dan dia menyadari bahwa ya kamulah orang yang berbeda, kamulah orang yang luar biasa.
kamu juga bisa menginspirasi saya dan mereka gitu. Wah, ini spiritual banget kali 3. Baiklah. Lanjut ya. Aku ngasih huruf dulu. Oke. Ada huruf I. Ini ada huruf G. Ada K. Huruf M. P. L. D. R. E. Ada H. B. A. T. S. N. O. Ada U. Ada J. Oke, bulan berkaitan, ini bulan Juli. Ada Februari, November, ada Mei, Juni, Oktober, Desember, ada Maret. Maret ya. Oke, zodiak berkaitan. Ini ada Cancer, ada Pisces, Virgo, Scorpio, Leo, Gemini, Libra, ada Taurus. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.